kemampuan yang kita miliki. Misalnya seorang perempuan, maka potensinya adalah sifat-sifat keibuan, dan seorang pria sifat-sifat dasarnya adalah mempunyai tenaga yang lebih kuat dan lebih aktif dan lebih kepada hal-hal yang kasar, hal-hal yang kurang ketelitiannya dibanding dengan para wanita yang memiliki ketelitian serta keibuan yang kental. Maka dengan kita menyadari kemampuan dasar kita, kita tahu kita harus mengarah kemana. Dan setiap yang kita tuju itu haruslah memberikan manfaat kepada orang banyak, dan juga harus mampu kita terlebih dahulu memberikan bakti, melakukan perilaku bakti kepada orang tua terlebih dahulu. Kemudian di kitab Tengah Sempurna itu juga diajarkan tentang seni merawat kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental yang dimaksud adalah bahwa diri kita itu harus selalu menjaga hati kita agar dalam sikap tengah, sikap yang tengah, sikap yang tidak condong ke kiri maupun sikap yang tidak condong ke kanan. Sikap tengah itu adalah membenarkan yang benar, menyadari kesalahan lalu memperbaikinya. Sikap tengah sempurna ini adalah bahwa kita tidak takut dengan kesalahan, tetapi setiap menemukan kesalahan kita harus melakukan perbaikan. Lalu tidak boleh menyimpang dari kebenaran, jalan kebenaran, dengan kesadaran seperti itu, dan kita itu tidak boleh menyimpang atau mengingkari hati nurani kita, di mana hati nurani kita itu adalah penuh dengan pericinta kasih dan kebenaran. Dengan dasar pericinta kasih dan kebenaran, lalu kita bersikap keluarnya itu adalah kesusilaan dan rendah hati serta suka mengalah. Lalu kita itu menjunjung kebenaran dan keadilan. Lalu kita itu berperilaku dapat dipercaya, dan kita itu tidak berprasangka buruk. Hal-hal demikian itu menjadi keutamaan di dalam kita menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental itu diolah sedemikian rupa sampai kita itu memiliki sebuah refleks untuk melakukan suatu tindakan yang benar tanpa kita itu berpikir terlebih dahulu. Jadi ini dalam agama Konghucu disebut sebagai Haoran Zhi, semangat refleks untuk melakukan suatu tindakan kebenaran tanpa kita berpikir, tanpa kita mengolah apakah perbuatan saya ini akan mendapatkan keuntungan atau perbuatan saya ini akan mendapatkan kecelakaan atau kerugian, tetapi perbuatan refleks itu demikian refleksnya, ibaratnya kita melihat seorang anak yang merangkak menuju sebuah sumur dan dia akan terjatuh ke sumur itu, tanpa kita berpikir panjang, kita yang berada di dekatnya langsung bergerak untuk meraih
anak tersebut. Dan ketika kita melakukan hal itu, kita tidak pernah berpikir bahwa saya menolong anak itu karena saya ingin dipuji, karena saya ingin mendapat imbalan, atau karena saya ini punya kepentingan tertentu. Tidak, tanpa terpikir sama sekali. Nah, hal-hal demikian ini merupakan suatu kesucian hati yang harus dirawat dan dilatih. Inilah kesehatan mental yang diajarkan di dalam kitab Tengah Sempurna dan juga di dalam kitab Ajaran Besar. Jadi sudut yang saya utarakan tentang merawat kesehatan ini adalah dari sisi mengolah cara pandang atau cara berpikir rohani kita itu dalam jalan kebenaran. Dengan kita berada dalam kondisi kita itu tidak berbuat kesalahan atau menyimpang dari kesalahan, dan kita itu sudah melakukan tugas kita itu dengan benar, maka pikiran kita itu akan ringan, tidak terganggu dengan rasa bersalah, maupun tidak terganggu dengan suatu hal-hal yang tidak dibutuhkan. Karena kesehatan mental yang terganggu itu umumnya adalah digrogoti oleh rasa bersalah yang berkepanjangan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, cara menyehatkan mental adalah kita selalu menjaga perbuatan kita, pikiran kita, maupun penglihatan kita, pendengaran kita, tutur kata kita senantiasa berada di dalam jalan kebenaran. Maka ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa terdapat 4 pantangan yang harus dilakukan setiap saat tanpa berhenti, yaitu yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, dan yang tidak susila jangan dilakukan. Yang tidak susila maksudnya yang tidak wajar, yang melanggar aturan-aturan, yang melanggar etika moral, yang melanggar adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, atau yang melanggar hukum. Maka ketika kita tidak melakukan atau menghindari hal-hal yang demikian itu, maka hati kita akan tenang, pikiran kita juga akan damai. Dengan pikiran dan hati yang damai, maka kesehatan kita akan normal, ya, akan menjadi lancar metabolismenya, sehingga orang-orang yang selalu melakukan kebajikan, artinya dia tidak perlu merasa ada bersalah di dalam hatinya, maka dia itu memiliki kesehatan mental yang baik. Dan orang demikian itu akan terpancar dari wajahnya sebuah aura yang sehat, dan badannya juga sehat, dan mudah-mudahan juga panjang usianya. Jadi tentu kita tidak mengingkari dengan cara merawat kesehatan mental yang seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, yaitu melalui pelatihan yoga, dan yang baik juga yang disampaikan oleh Bante sebelumnya. Ya. Jadi mungkin ini
sudut pandang kita dari agama Konghucu ada yang kami berikan kepada merah ya. Salam kita semua bersaudara. Ya, salam semua saudara. Terima kasih Pak Juan atas tanggapannya yang begitu bisa memberi kita menambah wawasan. Untuk selanjutnya tanggapan dari tokoh agama Islam. Selamat malam Gus Nizam. Selamat malam. Pak. Monggo silakan untuk tanggapan dari tema yang di atas. Dalam Islam menjaga kesehatan mental agar tetap juara atau stabil sesuai dengan fitrahnya adalah sip, berlaku sabar, istiqomah, dan pantang menyerah. Setelah keyakinan yang diyakini benar, kemudian memiliki tujuan hidup yang jelas, benar. Setelah itu jalani hidup dengan berprinsip SIP. S-nya sabar, I-nya istiqomah, P-nya pantang menyerah. Maka kesehatan mental akan terjaga dan stabil dari hari ke hari atau minggu ke minggu atau bulan ke bulan, akan semakin sehat atau lebih sehat dari sebelumnya. Dan ketika mental benar-benar sehat, sudah tidak pernah sakit lagi, keadaan hati menjadi benar-benar bening dan berjiwa Muhammadi. Kalau orang Islam berjiwa Muhammad, jiwa besar, berjiwa besar yang memiliki cita-cita yang besar pula, impian yang besar, semangat hidup yang besar, berpikir besar-besaran, dan seterusnya dan sebagainya, sehingga ketika bermuamalah atau berinteraksi sosial berprinsip lemah lembut, tawadhu, lemah lembut, lapang dada. Ketika melakukan apa yang semestinya dilakukan, prinsipnya berprinsip kebenaran dan ketulusan. Jadi sesungguhnya sangat kompleks dalam menjaga mental. Belum menjaga mental, harus mengembalikan mental ke asalnya, ialah mental juara. Bermental juara tanpa membandingkan dengan siapapun. Cukup membandingkan dengan kita sebelumnya, di mana sekarang kita harus lebih baik dibanding kemarin atau dulunya kita. Dan nantinya, kita nanti harus lebih baik dari kita sekarang ini. Itu prinsip merawat atau menjaga kesehatan mental ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala Nabi kita Muhammad. Harus berprinsip setelah kembali ke fitrah, setelah mengembalikan mental menjadi juara, kita harus berusaha bagaimana agar hari ini kita dari segala sisinya lebih baik dibanding hari kemarin.
hari besok kita harus lebih baik dari segala sisi dibanding hari ini. Nah, dengan berprinsip sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad itu, kemudian dalam menjalani prinsip-prinsip kebenaran yang diyakini, dijalani dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa berharap apa-apa selain diridhoi oleh Tuhan, maka kesehatan mental akan terjaga. Demikian barangkali saudara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Nizam atas tanggapannya. Barangkali dari audiens ada yang bertanya atau memberikan tanggapan, kami persilahkan. Dan pertanyaan. Baik, karena memang waktu sudah menunjukkan lebih dari waktu yang sudah ditetapkan, kita kembali ke Ibu Ledis. Ibu Ledis? Ibu Ledis? Ibu Ledis? Ibu Ledis. Iya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, ini tadi ada, maaf itu tadi saya salah bilangnya Bu Ledi. Bu Ledi, ini tadi tanggapan dari beberapa tokoh agama yang saya amati ini ada korelasi antara ilmu psikologi dan ilmu agama, bahwa kesehatan mental itu semua itu berasal dari diri kita sendiri, begitu ya Bu Ledi. Tidak dari orang lain dan dari apapun, dari siapapun, ternyata dari diri kita sendiri. Kita harus selalu memperbaikinya dari hari ke hari, gitu. Barangkali itu boleh bisa memberikan tanggapan korelasi antara ilmu psikologi dan ilmu agama, sekaligus untuk closing statement kita malam hari ini. Oke, ya baik Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk tambahan pengetahuan dari berbagai agama. Sampai Jadi putus. Dari sudut pandang psikologis, dan memang lagi-lagi kesehatan mental kita yang baik, kita harus ingat kembali ada penelitian tadi 1:8. Jadi kita harus saling bertolong-tolongan untuk menanggung, untuk membantu sesama kita, saudara-saudara kita yang masih belum mempunyai yang belum stabil, yang memerlukan dukungan dari kita semua. Itu saja sih Mbak. Terima kasih untuk langkah-langkah praktis tadi, sangat benar, sangat sesuai gitu, sesuai dengan baik Bu Ledi. Sesuai dengan ini juga bisa ada tambahan ini, teman-teman yang suka bernyanyi juga bisa. Terima kasih. Ya, betul. Ya, terima kasih banyak Bu Ledi atas pemaparannya yang memberikan kita tambahan wawasan dari sisi ilmu psikologi dan kemudian yang akan menjadikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas pemaparannya, dan kepada audiens terima kasih yang telah hadir dan menyimak dari Zoom online kita malam hari ini. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam semua saudara. Kami kembalikan. Salam semua saudara. Baik, ya. Terima kasih disampaikan kepada narasumber dan juga para tokoh penanggap dari masing-masing agama. Terima kasih. Dan juga kepada moderator kita Mbak Vera yang sudah memandu jalannya diskusi. Terima kasih Mbak Vera. Ya, ini kita mendapatkan tambahan ilmu lagi.
kesehatan mental yang mana itu kemampuan kita gali terus dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaan, dan semoga kita terhindar dari penyakit rohani atau kejiwaan. Baik Bapak Ibu, kita udah di penghujung acara dan ini sudah melewati waktu. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung di Jagungan Online Indonesia Mereka Perbedaan. Sampai jumpa Senin depan dengan tema yang berbeda. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensi. Sampai jumpa dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih.